kita ingin menyelamatkan bangsa ini, maka mesti ada Islamofobi itu. Kan begitu yang terjadi sekarang kan. Dan karena itu kita mulai lihat satu persatu disapu lagi yang disebut sebagai pusat radikalisme di Lampung, di Surabaya. Jadi seolah-olah itu gerakan yang menerangkan bahwa ini bahaya loh, Indonesia dalam keadaan potensi teroris. Padahal kita menjadi buruk sebagai bangsa karena demokrasi dihalangi itu. Yang kedua, kita berharap kepolisian ini sekali lagi tidak parsial di dalam menindak orang-orang yang dianggap terlibat dalam gerakan-gerakan yang mau merubah paham negara kita. Karena penegakan hukum yang tidak berkeadilan itu akan menimbulkan kekacauan. Karena dianggap pemerintah dalam hal ini aparat tidak adil di dalam memperlakukan hukum di masyarakat. Contoh misalnya ex-FPI, ex-HTI. Kenapa mereka masih dibiarkan koar-koar? Sementara Khilafatul Muslimin yang juga memiliki agenda yang sama dengan mereka sudah ditangkap. Jadi wajar misalnya kalau selama ini masyarakat selalu menilai teman-teman kepolisian tidak tegas di dalam menjalankan tugasnya. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tol Langit 9 yang saya hormati dan saya banggakan dimanapun juga berada. Video yang kita saksikan tadi itu adalah suara orang yang paling terkenal nyinyir di negeri ini, yang juga bergelar Profesor Dungu, yang sejak dari awal kemunculannya di media televisi ataupun di media sosial, orang ini tidak pernah melihat hal baik di negeri ini selama Jokowi menjadi presiden. Siapa lagi kalau bukan Profesor Rocky Gerung, yang menjadi sesembahan para kadrun-kadrun. Padahal kita tahu sendiri bahwa Rocky Gerung ini bukanlah orang yang beragama Muslim. Tetapi bagi kadrun-kadrun, siapapun juga dia, dari manapun juga asalnya, selama berpihak kepada agenda-agendanya, maka itu akan dijadikan sebagai sesembahan. Jangankan itu, Baleho Habib Rizik pun disembah-sembah. Itu yang pernah terjadi beberapa waktu lalu. Dan itu saya kira viral itu. Apa yang disampaikan di dalam video tadi itu, yang mengatakan bahwa negara ini tidak demokratis, melakukan penyumbatan terhadap proses-proses demokrasi yang ada di Indonesia dengan melakukan penangkapan terhadap orang yang berpaham khilafah. Salah satu yang dicontohkan adalah penangkapan Khilafatul Muslimin ini di beberapa wilayah di Indonesia. Yang saya mau terangkan di sini bahwa sepertinya Rocky Gerung ini tidak tuntas pembacaannya soal demokrasi. Dalam artian bahwa demokrasi yang ada di kepalanya adalah demokrasi yang tidak dalam konteks Indonesia, tetapi sangat liberal, meletakkan demokrasi itu sendiri. Padahal mestinya kalau dia orang yang hebat, orang yang cerdas, mengaku ahli filsafat, mestinya dia tahu bahwa konsep demokrasi yang kita anut di Indonesia ini adalah demokrasi yang berasaskan Pancasila, di mana
seluruh nilai-nilai yang terkandung di dalam bangsa kita itu yang mesti menjadi patokan utama di dalam membangun proses demokratisasi. Pancasila ini adalah sesuatu yang final, yang sudah diputuskan secara bersama-sama oleh seluruh pendiri bangsa kita, yang tentu tidak boleh diganggu-gugat apapun alasannya. Jadi jangan pernah atas nama demokrasi lalu kemudian mengobok-ngobok dasar negara kita, mengobok-ngobok ideologi negara kita. Itu namanya demokrasi yang kebablasan. Sehingga saya dari dulu sampaikan bahwa memang penegakan demokrasi sebenarnya itu mesti dilakukan dengan cara represif. Represif dalam tanda petik, bahwa ketika ada orang yang nyinyirnya sudah tidak terukur, yang mau mengganti dasar negara kita yaitu Pancasila, merongrong kebinekaan kita, maka itu harus ditindak, siapapun juga dia. Karena itu memang kita sangat berharap para aparatur negara, ASN, pelaku-pelaku di BUMN, lebih khusus lagi kepada TNI dan Polri, harus betul-betul tidak saja di dalam pikiran dan kata-katanya itu NKRI harga mati, tetapi mampu dia implementasikan di dalam kehidupannya. Yang kedua, kita berharap kepolisian ini sekali lagi tidak parsial di dalam menindak orang-orang yang dianggap terlibat dalam gerakan-gerakan yang mau merubah paham negara kita. Karena penegakan hukum yang tidak berkeadilan itu akan menimbulkan kekacauan, karena dianggap pemerintah dalam hal ini aparat tidak adil di dalam memperlakukan hukum di masyarakat. Contoh misalnya ex-FPI, ex-HTI, kenapa mereka masih dibiarkan koar-koar, sementara Khilafatul Muslimin yang juga memiliki agenda yang sama dengan mereka sudah ditangkap. Jadi wajar misalnya kalau selama ini masyarakat selalu menilai teman-teman kepolisian tidak tegas di dalam menjalankan tugasnya, padahal kalian dibayar oleh negara. Jadi secara komprehensif sebenarnya semua lini di negara kita ini bekerja secara kolektif untuk memerangi paham radikalisme ini. Jadi sekali lagi, demokrasi itu tidak boleh dimaknai secara bebas. Kesalahan berpikir para kaum intelektual hari ini karena dia tidak punya pijakan kultural di dalam mengeluarkan analisa pengetahuannya. Sehingga apa yang terjadi? Mereka tercerabut dari akar dan budaya yang seharusnya itu menjadi pijakan kita di dalam berpikir, pijakan kita di dalam bertindak. Sehingga apapun yang kita lakukan di negeri yang kita sama-sama cintai ini, tidak ada yang berhadap-hadapan dengan nilai-nilai kultural yang ada di tengah-tengah masyarakat yang sudah mengakar, yang disebut dengan budaya bangsa. Saya kira itu yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, salam Nusantara. Namun perlu dicatat bahwa kelompok yang sering menggaungkan khilafah Islamiyah di Indonesia bukan hanya dari Khilafatul Muslimin. Terdapat kelompok lain yang juga punya visi misi menegakkan khilafah, di antaranya ex-Ormas HTI dan ex-FPI. Ormasnya memang telah dibubarkan negara, namun para aktivisnya tidak mendapatkan sanksi tegas
dan sampai sekarang masih terus mempropaganda khilafah. Untuk itu, demi kewibawaan bangsa dan negara dan demi tegasnya hukum, maka para pentolan HTI dan FPI semestinya juga ditangkap sebagaimana pimpinan Khilafatul Muslimin. Kami, warga Nahdlatul Ulama Sokaraja, meminta kepada aparat kepolisian untuk segera menangkap para pentolan HTI dan FPI yang masih mengkampanyekan, bahkan ada yang mengajukan proposal khilafah. Kami mendukung sepenuhnya langkah tegas polisi dalam memberantas kelompok radikal di tanah air ini, dan kami akan selalu siap 24 jam untuk membantu aparat kapanpun dibutuhkan dalam melawan para radikalis khilafah dimanapun berada. Siap saudara-saudara? Siap saudara-saudara? Siap saudara-saudara?